Mari kita berikan tepuk tangan yang bersama-sama. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan. Kita ingin berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita beribadah. Anak-anak yang masih di belakang, saya minta ke depan. Kita penuhi kursi-kursi yang ada di depan. Tiada syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan
Kita percaya bahwa sukacita melimpah di tempat ini. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita mau bersuka bagi
kuasai kehidupanku dengan darah-Mu Tuhan. Semua kalbu itu aku salibkan di bawah salib-Mu Tuhan. Hanya Roh Allah yang benar-benar mengambil kendali di dalam pemberitaan firman-Mu siang hari ini. Tutup bungkus tempat ini dengan darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus keluarga kami dengan darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus anak-anak kami yang tidak sempat beribadah dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus rumah yang kami tinggalkan dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus pendidikan anak-anak kami. Tutup bungkus pekerjaan kami. Tutup bungkus pelayanan kami dengan darah-Mu Tuhan. Tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menandingi kehebatan kuasa. Terima kasih Bapak. Kami percaya perlindungan darah-Mu menjadi bagian kami. Ketika kami ada dalam rumah-Mu, bahkan keluarga kami yang tidak sempat beribadah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk dengar Tuhan bicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan di siang hari ini. Tugasmu belum selesai. Haleluya. Kita juga bersyukur tepat waktu ya Tuhan membawa seorang ibu yang luar biasa di tengah-tengah kita, tengah-tengah gereja Tuhan untuk mendukung pelayanan. Kita berdoa supaya semua bisa punya hati untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita buka satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua. Terima kasih Bapak Gembala dan semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang mempercayakan saya untuk bicara firman Tuhan di hari ini. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Jemaat akan membaca ayat yang genap. Semua sudah dapat? Oke. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas masjid. Sesudah terbuka, mereka menemukan tilam pada orang lumpuh itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga untuk beberapa yang pikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini ada manusia berkuasa mengampuni dosa." Amin. Katalah Ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan adalah pribadi yang bergerak. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti dalam pekerjaannya. Ya. Alkitab mencatat bahwa Dia hari-hari bersama dengan murid-muridnya melakukan perjalanan pelayanan, berjalan dari satu kota ke kota yang lain, berjalan dari satu desa ke desa yang lain. Waktu mereka berjalan sampai tiba malam hari, mereka ada di mana? Mereka tidur di situ. Karena itu bagian firman Tuhan berkata,
bergerak. Kalau mau melihat mujizat Tuhan, kita tidak bisa duduk diam. Kita tidak bisa duduk diam dan bersyukur dengan karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang penting saya sudah selamat, yang penting saya tidak bikin dosa, yang penting saya tidak cerita orang, yang penting saya tidak bikin susah orang, yang penting hidup saya baik-baik saja. Tapi karya keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Kenapa ada bagian firman Tuhan katakan bahwa karya keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar? Saudara, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita sewaktu-waktu bisa hilang dari hidup kita. Karena itu kita perlu berjaga-jaga dengan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Lewat bagian firman Tuhan ini saya rindu memberi satu tema bahwa kerjakan bagianmu, Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Waktu kita mengerjakan bagian kita, Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Minggu lalu kedua anak saya sakit, ya. Mereka dua demam tinggi, tapi saya harus berangkat untuk pelayanan. Ya, pagi saya rapat di Lapas Doyo dan setelah itu harus melayani di Lapas AB. Saya bilang sama Tuhan, waktu saya kunci pintu, mereka dua ada dalam rumah, Tuhan, saya jalan kerjakan bagianmu, saya percaya Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Saya tidak khawatir sedikit pun, ya. Saya tidak khawatir sedikit pun, karena saya percaya bahwa saya tidak jalan hal-hal yang tidak baik, dan Tuhan pasti lakukan bagian Tuhan. Pagi ini anak saya yang bungsu sedang sakit, ya. Tapi saya bilang, saya mau kerjakan bagian Tuhan, Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan buat saya. Penyakit tidak akan membuat dia mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Karena melayani Tuhan, Tuhan pernah membawa keluar Samuel dari dunia kematian. Jadi saya benar-benar meyakini akan kuasa Tuhan. Kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Yesus waktu ada di dunia, itu dia benar-benar berperan sebagai manusia 100%. Dia benar-benar berperan sebagai manusia. Ada 4 hal yang kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Waktu kita berjalan melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan memberikan banyak hal dalam hidup kita. Itu yang pertama. Kita belajar dari Yesus, ya. Dalam kitab Lukas dia bilang begini. Dalam Lukas pasal 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan. Mereka datang dari semua desa di Galilea, Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Poin yang pertama, waktu kita berjalan melayani Tuhan, hal yang kita dapatkan adalah kuasa Allah itu melingkupi kehidupan kita. Waktu kita berjalan melayani Tuhan, kuasa Tuhan itu menjadi bagian kita. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu Jemaat, percaya bahwa dalam dirimu ada kuasa Tuhan? Percaya ada kuasa Tuhan? Tapi kuasa itu baru bisa bekerja kalau engkau bergerak melakukan apa yang Tuhan mau. Kuasa itu baru bisa bekerja kalau engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Waktu anak kita sakit, jangan langsung berteriak Bapak Gembala. Kalau engkau meyakini ada kuasa dalam dirimu, praktekkan dulu kuasa itu. Doakanlah anakmu, ya. Kenapa banyak jemaat kecewa dengan gembala? Karena sedikit-sedikit telepon gembala, sedikit-sedikit telepon gembala. Gembala waktu dia punya kesibukan dan tidak bisa menjawab telepon kita atau tidak bisa membalas WA kita, kita akan mulai berpikir, Bapak Gembala sudah tidak sayang saya. Orang lain telepon dia langsung angkat, saya telepon dia tidak mau angkat. Bapak Gembala pilih kasih. Kita memberi ruang bagi iblis untuk bermain dan mengintimidasi kita. Lalu kita membuat kuasa Allah dalam diri kita seolah-olah tidak berfungsi. Belajar dulu. Kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Harus punya pengalaman dengan Tuhan. Tidak
Tidak semua orang datang dalam gedung ibadah itu berjumpa dengan Tuhan. Makanya tadi pagi saya bahas di grup Lapas AB, saya bilang, pergilah beribadah, alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara kalau tidak mempraktikkan kuasa Tuhan dalam hidupmu, kuasa itu tidak akan bekerja. Waktu kita berjalan melayani Tuhan, kita masih dari poin pertama. Waktu kita berjalan untuk melayani Tuhan, bukan hanya kuasa yang Tuhan berikan buat kita, tapi Allah juga memberikan kita hikmat yang luar biasa. Ya. Saudara tidak perlu berpikir bahwa orang sekolah tinggi yang punya hikmat, tidak. Karena di Roma dikatakan orang bodoh pun yang menurut pandangan manusia dia bodoh, bisa dipakai Allah untuk mempermalukan orang benar. Ya, jangan pernah rendah diri waktu berhadapan dengan orang yang S1, S2, S3, S10, S-teler. Kalau dia S10 pun hidupnya tidak benar dengan Tuhan, dia tidak punya hikmat. Tapi saudara seorang ibu rumah tangga yang hari-hari mungkin di rumah, tapi engkau punya kehidupan dengan Tuhan luar biasa, percayalah ada hikmat Tuhan dalam hidup. Amin. Mama saya tidak tamat SD. Mama saya hanya kelas 4 SD. Bapak saya datang dari kota, lamar dia, menikah dengan dia, lahirkan 9 anak. Saudara tidak tamat SD, tapi hikmat Allah luar biasa. Saya yang seorang sarjana, bicara firman dengan dia malu. Hikmatnya luar biasa. Karena dia punya hidup sudah tidak memusingkan hal-hal duniawi. Dia punya hidup hanya dengan Tuhan. Imannya begitu luar biasa. Kami 9 anak. Di saat-saat beras sudah mulai habis, dia cuma angkat tong beras, dia bilang, Tuhan, saya anak-anak pulang sekolah mesti makan. Saya tidak mau tahu. Jangan buat mereka celah engkau. Itu sampai 1 jam, motor sudah bayar di depan. Dulu beras di karung goni yang coklat 50 kilo. Orang banting di depan. Pelajaran iman orang tua saya sampai hari ini, saya belum bisa menyemaikan mereka. Walaupun saya seorang hamba Tuhan, tamatan seorang dari sekolah teologi, saya belum bisa menyemaikan iman mereka. Tapi saya mau belajar. Saya bilang sama ayah saya tidak perlu hartamu, saya tidak perlu kekayaanmu, saya tidak perlu tanahmu yang begitu banyak. Yang saya perlu adalah tinggalkan warisan rohani yang Tuhan kasih buatmu untuk saya. Itu yang saya butuh. Karena warisan rohani tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Warisan rohani nilainya luar biasa. Kakak-kakak saya di kampung mau kemana dengan harta, saya nggak peduli. Waktu kita berjalan melayani Tuhan, ada hikmat yang luar biasa Tuhan berikan buat kita. Kita tidak keluar dari bagian firman Tuhan ini. Mari kita lihat bagian firman Tuhan ini kembali. Waktu Tuhan bilang begini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi dia tahu bahwa hanya berkata dosamu sudah diampuni orang itu sembuh, orang akan mempertanyakan tentang pekerjaan dia. Sehingga dia katakan kepada orang Farisi dan orang Saduki, mana yang harus saya lakukan? Saya bisa berkata dosamu sudah diampuni langsung dia sembuh. Tapi saya harus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini hikmat. Ini hikmat. Saudara, kadang-kadang kita diberikan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita diberikan kesempatan untuk memutuskan sesuatu dalam hidup kita. Dan itu kita perlu hikmat Tuhan. Supaya keputusan yang kita buat tidak salah di hadapan Tuhan. Karena yang betul belum tentu benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kita butuh hikmat Tuhan untuk memutuskan segala perkara dalam kehidupan kita. Saya bersyukur beberapa waktu ini Tuhan mulai mengembalikan hal-hal yang hilang dalam hidup saya. Pengalaman-pengalaman spiritual dengan Tuhan yang beberapa tahun lalu saya alami, saya mulai mengalami lagi dalam hidup saya. Karena makin waktu ke sini, saya memang benar-benar mau belajar untuk tidak pusing dengan semua hal. Tapi saya mau belajar pusing dengan perkara surga. Di waktu kedua anak saya sakit, di rumah
tidak ada apa-apa. Mau beli obat juga tidak ada. Anak saya bilang sama saya begini, Ma, saya utang obat dulu ya di apotek teman. Saya bilang, Tuhan akan mengadakan. Tidak sampai 5 menit, ada seorang kakak menelpon dia. Dek, dengar sakit ya? Iya kak. Kamu kasih semua yang perlu kakak beli dan bawa ke rumah. Nanti kakak beli dan bawa ke rumah. Kalau saya tidak ada di dalam Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, waktu anak saya bicara begitu, kemanusiaan saya sebagai seorang ibu pasti lahir. Tuhan, saya ibu tidak bisa berjuang apa-apa buat anak saya. Tapi ketika dia membuat pernyataan seperti itu, hikmat Tuhan datang. Tuhan pasti mengadakan. Saudara, waktu aku berjalan melayani Tuhan, Tuhan memberi engkau kuasa, Tuhan juga memberi engkau hikmat. Hal yang kedua, apa yang harus kita kerjakan supaya Tuhan mengerjakan bagian kita? Hal yang kedua, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Waktu kita menjaga kesatuan hati, Tuhan mengerjakan bagiannya. Bagian firman Tuhan ini dikatakan begini, di situ ya. Tetapi mereka tidak dapat, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, ya, 4 orang. Saya tanya Ibu Deti kemarin karena saya belum pernah ke Israel, ya. Saya bilang rumah-rumah Israel itu seperti apa? Rumah-rumah Israel itu ada yang di sampingnya ada tangga untuk orang naik ke atas. Dan tangga itu tidak lebar. Tangga itu hanya ukuran 1 atau 2 orang bisa jalan. Saudara bayangkan 4 orang pikul tilam berjuang naik ke tangga. Ya. 4 orang pikul tilam berjuang naik ke tangga. Kalau mereka tidak memiliki kesatuan hati dan kerjasama yang baik, mujizat tidak mungkin terjadi. Saudara mau melihat pekerjaan Tuhan dalam gereja ini menjadi berhasil, saudara harus berdoa supaya memiliki kesatuan hati, kesatuan roh dengan hamba-hamba Tuhan dalam gereja. Saya tidak kenal Bapak Gembala sebelumnya. Kita dikenalkan, Bu, memang luar biasa Ibu Deti. Saya tidak memuji dia, ya, karena Tuhan yang harus dipuji. Perjuangannya luar biasa. Sampai kami berjumpa dengan Bapak Gembala. Saya di mana-mana, ini doa saya, selalu di mana-mana. Waktu saya berjumpa dengan Bapak Gembala, saya bilang begini, Tuhan, buatlah roh saya, jiwa saya, hati saya, pikiran saya menyatu dengan Gembala. Itu di mana-mana. Kalau Tuhan bawa saya di tempat baru, itu selalu menjadi doa saya. Karena saya tidak mengenal beliau sebelumnya. Maka itu doa saya. Dan sampai hari ini saya melihat, saya dengan Bapak dengan Mama, saya punya hati di hati mereka. Saya punya nama dan kedua anak saya di hati mereka. Saya rasa kasih sayang dari kedua hamba Tuhan luar biasa buat saya. Walaupun saya jauh berada di angkasa. Waktu kita memiliki kesatuan hati, di dalam kesatuan hati itu ada kerjasama yang baik. Jangan kita bilang begini, kok kan pelayan altar, jadi kasih bersih maid, kasih bersih drum, kan itu urusan, bukan saya punya urusan. No, kita semua punya tanggung jawab. Kok yang WL hari ini tuh, di FA tuh, kenapa kok mesti suruh saya ganti? Soalnya kalau dia tidak siap, rebut berkat itu. Rebut berkat itu. Waktu aku merebut berkat itu, segala hal yang baik akan Tuhan berikan bagi ibu. Tapi jangan juga pernah merasa bahwa ya aku ini orang tidak bertanggung jawab. Tidak. Kita harus berdoa supaya di waktu-waktu lain dia tidak menolak pekerjaan itu. Ini bicara tentang kerjasama yang baik. Di dalam kesatuan hati ada perjuangan. Ada perjuangan. Saling mengingatkan untuk datang ibadah, saling mendorong untuk datang melayani Tuhan. Itu bagian dari perjuangan. Jangan engkau melakukan 1 minggu, 2 minggu
begini, aduh, saya tidak ada pekerjaan lain, cuma kasih ingat kau saja kan. Tapi kalau Tuhan taruh itu jadi tanggung jawabmu, berjuanglah engkau sampai dia memiliki hati Tuhan. Ada perjuangan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada dalam perjuangan itu juga ada pengorbanan. Ya. Dalam perjuangan itu ada pengorbanan. Tidak ada satu perjuangan tanpa pengorbanan. Ada orang berjuang di dalamnya, dia punya pikiran terkuras, dia punya tenaga juga terkuras, dia punya dompet juga sewaktu-waktu harus dia izinkan terkuras. Dan itu perjuangan, itu pengorbanan. Tuhan berjuang untuk cari kita, dia mesti turun dari surga. Dia tinggalkan kemuliaannya, dia tidak punya rumah, dia ditolak, dia difitnah, dia dilempar dengan batu. Itu pengorbanan. Dan puncak pengorbanan Tuhan adalah karya salib. Jadi kalau engkau mau ikut Tuhan di dalam satu tim dan engkau tidak mau saling berjuang, engkau tidak akan pernah melihat mujizat. Saudara berkorban, berkat itu bukan tunggu saudara kaya dulu. Ya. Jangan pernah berpikir begini, saya memberi sementara di rumah tidak ada apa-apa. Tapi kalau Tuhan gerakkan engkau untuk memberi, berilah. Saudara ingat janda di Sarfat? Dia punya terigu dengan minyak cuma tinggal sedikit. Waktu hamba Allah datang, dia bilang, bikin dulu buat saya. Dia bilang, kok lihat ini tinggal sedikit saja. Saya olah, saya makan, langsung saya satu anak mati. Tapi hamba Allah ini bilang, bikin dulu buat saya. Waktu dia bikin buat hamba Allah ini, ya, sepanjang masa kelaparan di daerah itu, dia tidak pernah mengalami kelaparan. Amin. Karena terigunya tidak pernah habis dan minyaknya tidak pernah habis. Kalau saudara memikirkan dirimu sendiri, saudara tidak pernah akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Makanya saya selalu bilang, dalam berkat yang Tuhan kasih, ada bagian Tuhan, ada bagian orang lain, baru bagian. Engkau ada di urutan terakhir. Kadang-kadang orang bilang begini, saya setengah mati, saya yang kerja setengah mati, enak sekali. Saya harus berkati orang lain. Tapi ini rahasia berkat, kunci berkat. Setiap berkat yang Tuhan kasih, kembalikan milik Tuhan. Itu poin pertama. Dan setiap berkat yang Tuhan kasih, engkau harus tahu ada bagian orang lain di dalam. Hidupmu ada di bagian terakhir. Waktu engkau melakukan bagian itu, waktu kita memberi kepada sesama, Amsal bilang kita membuat Tuhan berhutang sama kita. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang suka utang. Dia adalah pribadi yang bayar utangnya lunas dengan bonus-bonus buat kita. Karena itu harus belajar untuk berjuang. Di dalam perjuangan harus ada pengorbanan. Kesatuan hati bisa terjadi dan mujizat bisa terjadi. Dalam kesatuan hati, pikiran kita harus menyatu. Karena itu pikiran yang sia-sia harus rela untuk dibongkar sama Tuhan. Harus dihancurkan sama Tuhan. Kalau 4 orang ini naik, mereka punya pikiran beda-beda, mereka tidak akan mencapai atap. Kalau mereka punya pikiran begini, aduh kok yang di bawah enak sekali ya, saya yang di atasnya yang paling susah, mereka tidak akan mencapai mujizat. Tapi mereka menyatukan pikirannya. Karena itu Paulus bilang, biarlah kita memiliki pikiran-pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan adalah pikiran yang tidak bercampur aduk dengan pikiran duniawi. Pikiran Tuhan adalah pikiran yang tidak dikuasai oleh kemanusiaan kita. Pikiran Tuhan adalah pikiran yang selalu berpikir bahwa Tuhan bisa melakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Kesatuan hati, kita membutuhkan kesatuan pikiran. Menyatukan pikiran ini tidak gampang. Kalau kita bicara orang dengar,
Kalau kita berpikir, kita merancangkan sesuatu di hati, hanya kita, Tuhan, dan setan yang tahu. Yang kita buat baik atau tidak baik. Tapi kalau orang yang memiliki kehidupan dengan Tuhan, dia akan diberikan kekuatan untuk memahami apa yang kita pikirkan. Di dalam kesatuan hati harus ada pola pikir yang sama. Yang kemarin kita rapat, kita duduk untuk menyatukan pola pikir kita. Ya, saya berharap kita semua punya pikiran yang sama. Karena ini pekerjaan Tuhan punya, bukan Bapak Gembala punya. Pekerjaan ini Tuhan punya. Yang ukur kita, yang beri upah buat kita, yang beri pahala buat kita adalah Tuhan, bukan Bapak Gembala. Bapak Gembala hanya bisa mensupport kita. Kamu hari ini luar biasa, tingkatkan lagi kamu punya pelayanan. Tapi Bapak Gembala tidak bisa menjamin apa-apa buat kita. Saya tidak bisa menjamin apa-apa buat jemaat. Yang bisa menjamin adalah Tuhan sendiri. Karena itu milikilah pikiran Tuhan. Dalam tim kalau ada yang lemah, bantu dia. Ya. Makanya setiap hari Minggu sekarang, saudara lihat saya izin untuk berdiri di depan, ya, untuk membantu Sinas. Bukan saya lebih hebat, tidak. Tapi saya mau belajar. Ketika gereja mulai mempercayakan saya terlibat dalam pelayanan antar di tengah-tengah gereja ini, saya mau belajar. Ya, saya mau belajar untuk makin menyatu dengan tim altar. Supaya kita bisa dapat goal yang sama. Goal kita apa? Mujizat Allah terjadi dalam setiap pelayanan kita. Bila perlu kita shalom, gempar seluruh tempat ini. Orang-orang yang tidak ibadah, itu doa saya tadi pagi sama Tuhan. Tuhan goncang tempat ini. Orang-orang yang tidak ibadah yang ada di rumah, waktu mereka dengar pujian penyembahan naik, buat roh mereka gelisah. Rasa aman yang iblis kasih palsu, Tuhan cabut. Supaya makin hari ke depan, kaki mereka tidak kuat tahan duduk di rumah. Mereka bangun untuk lari datang ibadah. Yes. Waktu kita memiliki kesatuan hati, waktu pikiran kita, mujizat Allah terjadi. Saudara, orang lumpuh ini sembuh bukan karena dia. Orang lumpuh ini sembuh karena 4 orang ini. Karena firman Tuhan bilang, waktu Tuhan melihat iman mereka. Yes. Iman siapa? Iman 4 orang ini. Yes. Iman 4 orang ini membawa mujizat kesembuhan bagi orang lumpuh ini. Karena itu waktu kesatuan hati terjadi, saudara harus ingat Tuhan ukur semua yang Tuhan buat di hadapan Tuhan. Lihat saudara buat di hadapan Tuhan. Waktu saudara ada di rumah, saudara berdoa, Tuhan berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, berkati seluruh jemaat. Ketika ada satu jemaat sakit, Bapak Gembala pergi berdoa jemaat itu, atau hamba-hamba Tuhan pergi berdoa jemaat itu. Waktu jemaat itu mengalami kesembuhan, tanamkan dalam dirimu begini, saya juga sedang punya saham dalam kerajaan surga. Iya, karena saudara berdoa kok. Saudara di rumahmu, saudara berdoa. Tuhan pimpin Bapak Gembala yang sedang pergi kunjungan orang sakit. Waktu berdoa biar mujizat terjadi. Yang keluarga lihat Bapak Gembala yang datang berdoa. Bapak Tukaya dan Ibu yang datang berdoa. Keluarga melihat itu, mereka mengucapkan terima kasih kepada kedua suami istri yang pergi berdoa. Tapi Tuhan melihat kita semua ada di dalam kumpulan itu. Dan Tuhan memberi kita semua upah dari apa yang kita kerjakan. Orang tua dari Ibu Deti mengalami stroke kurang lebih 7 tahun Tuhan panggil. Tahun-tahun dalam pelayanan, dia dibaptis, dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami banyak hal. Saya sudah pernah bersaksi di sini beberapa waktu lalu. Dia ada di kamar, yang orang lihat dengan mata manusia, dia tidak bikin apa-apa. Dia tidak bikin apa-apa. Tapi saya bilang sama Ibu, yang dia lakukan di kamar, sekalipun kita tidak lihat, Tuhan lihat. Dan pada waktu kematiannya, Tuhan mempermuliakan dia begitu rupa. Tuhan mempermuliakan dia begitu rupa. Semua orang datang melihat jenazahnya, semua orang memuliakan Tuhan atas karya yang Tuhan buat. Dia di kamar, tidak bikin apa-apa, tidak pergi menginjil, tidak pergi cari jiwa.
Tapi dia selalu memuji Tuhan sampai lagunya saya hafal. Ya, Tuhan tolong pada saya, dunia penuh susah. Tuhan pegang tangan saya, jangan saya jatuh. Itu dia hitung dari kepala, kaki, tangan, kemudian itu naik. Setelah Tuhan panggil, beberapa waktu kamar dibersihkan. Ada catatan-catatan di Alkitab yang dia tulis. Ya. Saudara, dia ada di kamar, tapi dia melakukan bagian dia. Dan Tuhan mengukur itu dan mempermuliakan hidupnya. Ya, jangan pernah saudara berpikir begini, aduh saya ini tidak bikin apa-apa, hamba Tuhan saja yang berbuat. No, waktu aku duduk di rumahku berdoa, waktu mujizat terjadi, imanmu, doamu, dudukmu di hadapan Tuhan diperhitungkan. Jadi tetaplah bersemangat di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga, untuk melihat mujizat Tuhan terjadi, kita belajar dari orang lumpuh ini, bahwa untuk melihat mujizat Tuhan terjadi, kita perlu berserah, tapi percaya. Jangan sekedar berserah saja sama Tuhan, tapi tidak percaya kuasa Tuhan. Tapi berserah dan percaya. Saya pikir orang lumpuh ini waktu diangkat di tempat tidur, kalau dia tidak percaya 4 orang ini, dia tidak akan pernah mau. Karena tempat tidur tidak selalu akan lurus berjalan. Pasti begini, pasti miring, pasti begini. Tapi dia percaya penuh. Dia berserah kepada iman 4 orang ini, perjuangan 4 orang ini. Dan dia percaya bahwa di ujung penyerahan dia ada mujizat itu terjadi. Saudara, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saudara butuh orang untuk menopang hidup. Ya, tidak ada orang yang kuat dalam dunia ini, termasuk saya. Alkitab bilang kita surat Kristus yang dibaca orang lain. Ya, artinya hidup kita ini membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Kadang-kadang kita berpikir tindakan kita benar, tapi kita sedang melakukan hal yang tidak benar. Kita perlu orang lain untuk mengingatkan kita. Karena itu kita hidup ini harus berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita adalah alat Tuhan untuk menguji kita. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita adalah alat Tuhan untuk membentuk kita. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita adalah alat Tuhan untuk memproses kehidupan kita untuk makin maju dalam Tuhan. Orang yang sombong adalah orang yang tidak suka ditegur. Orang yang tidak suka diberi masukan. Saudara harus belajar terima dulu masukan orang, baru saudara olah. Tentunya kembali dengan hikmat Tuhan. Sebab ada masukan orang juga yang lahir dari hati yang murni, ada juga masukan orang yang lahir dari iri hati karena tidak mau kita lebih dari dia. Tapi bukan berarti kita tolak. Suami istri saja kadang-kadang saling memberi masukan pun kadang-kadang tidak murni. Tapi kita belajar menerima dulu. Setelah itu kita olah. Ini bisa kita ikuti atau tidak ya, dalam hidup kita. Berserah tetapi percaya kepada Tuhan. Jangan sekedar berserah saja, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Poin yang keempat, kita belajar dari orang Farisi dan orang Saduki, bahwa rancangan yang tidak benar tentang pekerjaan Tuhan itu pun sanggup dimurnikan oleh Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Waktu mereka berpikir tidak baik tentang Yesus dan pelayanannya, Alkitab mencatat Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan. Dan Yesus membuka mata mereka dengan keputusan yang Yesus ambil. Saudara harus ingat, waktu saudara berpikir tidak baik tentang Tuhan, waktu saudara berpikir tidak baik tentang pekerjaan Tuhan, Tuhan punya kuasa untuk membelokkan kembali sehingga pikiran menjadi baik di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan rumah tangga saya, 10 tahun pertama saya mulai ragu tentang Tuhan. Karena tema doa saya seperti Tuhan tidak jawab. Ada
satu hamba Tuhan dia bicara dengan saya begini, Ibu, kau ini berdoa kayu batu juga hancur. Kau berdoa setan juga lari, dia takut. Ya. Kau berdoa kau anak mati bisa bangkit. Tapi kenapa kau berdoa sampai sekarang kau suami tidak bisa berubah? Waktu itu saya mulai berpikir negatif tentang Tuhan. Tapi ketika saya berpisah dengan suami, saya tinggalkan dia sementara waktu saya pulang ke Kupang. Saya bersyukur saya punya orang tua yang luar biasa dengan Tuhan. Waktu saya tiba di Kupang, ayah saya bilang begini, duduk di kamar, kau berdoa sampai kau tahu kau salah ada di mana, minta ampun sama Tuhan, bebas dari kau laki berkau pelayanan. Luar biasa. Jangan kau jalan pelayanan, bicara ini omong kosong, masalah rumah tangga tidak pernah beres. Kalau hamba Tuhan apa yang bangun kas tinggal suami? Itu orang tua. Suami saya dapat saya tidak bayar mas kawin. Kena orang tua di sini, kau pulang, dia bilang, tidak usah balik. Laki-laki tidak bayar, kau juga mau. Betul loh? Saya bersyukur saya punya orang tua yang luar biasa. Kami menikah orang tua yang ngurus, dia kasih keluar uang, beli cincin dan semuanya. Itu yang minta mas kawin satu peser tuh. Waktu saya pulang dia bicara sama saya gitu. Kau bicara Injil hebat di mimbar, tapi kau gagal dalam doa untuk keluarga. Kau pikir kau hebat kan? Tapi duduk dia di kamar sana, berdoa sampai kau tahu kau salah di mana. Telepon kau lagi, beres dengan kau lagi. Habis itu kau senang-senang dengan saya, kau pulang. Itu kan pilihan. Kau udah siapin keluarga, apa kau sendiri model begini? Luar biasa. Saya doa sampai saya tahu, saya juga punya salah. Lalu saya kembali. Waktu saya kembali, Tuhan mulai balik saya punya pikiran. Apakah suami saya berubah? Tidak berubah. 11 tahun, 12 tahun, sampai 23 tahun pernikahan, sampai Tuhan panggil dia. Tapi Tuhan ubah konsep saya. Itu jiwa yang perlu diselamatkan. Kenapa surga bertepik sorak satu jiwa diselamatkan? Karena susah bawa jiwa sama Tuhan. Dan inilah salibnya. Duduk bertahan dalam rumah berdoa sampai Tuhan. Makanya Mazmur 138 ayat 8 menjadi jaminan saya sejak hari ini. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan kasih setia untuk selama-lamanya. Jangan pernah kau tinggalkan perbuatan tangan. Itu menjadi iman buat saya. Saya bilang saya tidak akan pulang lagi. Dia mau berubah tidak berubah, saya akan bicara omong Injil. Dan di titik itu orang bicara saya bilang begini, urusan dia bertobat bukan urusan saya. Urusan dia bertobat adalah urusan Tuhan. Urusan saya adalah bicara Injil. Dan saya tidak pernah terintimidasi karena saya tidak pernah kasih uang sama dia untuk pergi jalan jahat. 10 tahun pertama saya gagal. 10 tahun kedua sampai tahun ke-23 saya seorang pribadi yang menang. 10 tahun pertama kalau bulan Oktober di GBI itu temanya tema khotbah tentang keluarga. Saya selalu tertuduh karena saya tidak punya keluarga bisa jadi contoh buat jemaat. Tapi di 11 tahun sampai 23 tahun saya berjalan dalam keberanian yang luar biasa. Saya bicara ke jemaat, jangan contohi saya karena saya keluarga yang tidak perlu dicontohi. Tapi dengar firman yang saya omong supaya keluargamu diberkati. Amin. Saudara, kita perlu permalukan pekerjaan iblis supaya dia tidak mengintimidasi kita terus. Jangan beri ruang dalam hidupmu untuk iblis berdiam. Jangan beri ruang dalam hidupmu untuk iblis intimidasi kau. Jangan beri ruang dalam hidupmu untuk iblis perbudak hidupmu. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita. Waktu engkau berpikir salah tentang Tuhan, Tuhan tahu hati. Dan Tuhan akan bikin cara Tuhan untuk membelokkan pikiranmu menjadi sejalan dengan Tuhan. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagianmu. Amin. Kerjakan bagianmu dengan maksimal, Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan dengan maksimal dalam hidup. Engkau akan berjalan dan satu hari engkau akan terkagum dengan hidupmu. Kok Tuhan bisa ubah saya sejauh ini? Karena engkau mau melakukan bagianmu untuk Tuhan.
maka Tuhan melakukan bagian Tuhan buat kita. Tangkap pujian, Kau ada bersamaku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa,
Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, 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 terima kasih Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan, masih ada firman Tuhan buat kami hari ini untuk kami dengar. Kami bersyukur Engkau Allah yang menghargai kami ketika kami bekerja di kebun anggur Tuhan. Kami yang masuk pagi, kami yang masuk siang, kami yang masuk sore, bahkan 1 menit sebelum jam kerja berakhir. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan menghargai pekerjaan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap orang yang Tuhan bawa sudah berjalan lebih jauh dari kami bersama Tuhan. Sebab pengalaman mereka akan menjadi kekuatan bagi kami. Kalau Tuhan bisa bawa mereka berjalan jauh dengan Tuhan, Tuhan juga bisa membawa kami mencapai level yang sama. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami mengerjakan bagian kami dengan maksimal di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami juga tidak berdiri di wilayah kami, tapi kami juga saling menopang satu dengan yang lain. Ajar kami Tuhan untuk berserah penuh dan percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Dan jika Tuhan dapati ada hal-hal yang tidak beres dalam pikiran kami, sikap hati kami, Tuhan biarlah Kau mendidik kami dalam kebenaran-Mu untuk membawa kami kembali dalam pikiran yang benar dan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menilai hati kami, dan Engkau Allah yang mengukur semua hal yang kami kerjakan di rumah. Saat kami ada di rumah, kami bekerja mengurus suami, anak-anak kami, biarkan kami bekerja seperti untuk Tuhan, supaya hati kami bersuka cita, hati kami melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Saat kami bekerja sebagai seorang suami dalam semua lini pekerjaan kami, untuk istri anak-anak kami, ajar kami melakukan seperti untuk Tuhan, supaya hati kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, ketika kami melakukan pekerjaan kami di rumah, ajar kami melakukan seperti untuk Tuhan, supaya kami tidak berbantah dengan orang tua kami, tapi kami bersuka cita ketika kami diberi tanggung jawab tugas dalam rumah untuk kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebab kesatuan hati ketika terjadi, mujizat Allah akan datang di sana. Terima kasih Bapak, berkati firman-Mu, meteraikan firman-Mu di hati kami masing-masing, dan biarlah firman-Mu kami pegang dalam hidup kami. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengganggu gugat rancangan Allah dalam hidup kami. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan rancangan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang disampaikan, saya juga sangat diberkati tentang ini masalah suami saya yang sekarang ada duduk ini. Bapak Ibu tahu latar belakangnya, dulu saya tuh 2006 saya dengan Bapak nikah tuh, Bapak dalam keadaan bernikah, sedangkan saya ini ada lagi tunggu-tunggu tuh mau melahirkan yang besar itu. Yang besar dia lahir itu Januari. Jadi 2006 saya dengan Bapak nikah tuh, segala sesuatu tuh sebenarnya saya tidak mau.
pikir juga. Karena ini pikir dengan hidup ini. Bapak karena keadaan begitu, jadi saya bilang kalau juga nanti saya tambah setengah mati karena nanti melahirkan anak kemarin siapa mau kasih makan kalau Bapak seperti gaya itu seperti gaya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan setelah anak itu lahir 10 tahun kemudian Bapak masih tetap begitu sampai saya pergi ibadah dikasih keluar saya dari ibadah, dari tempat ibadah gereja. Luar biasa. Sepanjang jalan itu dia baca saya dari A sampai Z. Bapak Ibu tahu kalau A sampai Z itu berapa banyak? Saya diam saja. Saya diam sampai di rumah saya jalan dengan air mata itu saya bilang Tuhan jamaah dia ini hari ibadah, ini hari bisa datang di tempat ini. Dia kasih keluar saya tapi saya percaya Tuhan akan pulihkan dia. Sampai hari ini seperti yang Bapak Ibu lihat itu yang luar biasa. Kita ibu-ibu sebagai penolong untuk bapak-bapak supaya yang lain saya minta tolong doakan suami-suami biar sama-sama kita boleh ada di sini. Karena sekarang saya lihat bapak-bapak cuma berapa, ibu-ibu saja yang banyak. Baik itu saja kesaksian saya Tuhan. Tuhan akan memperbesar kapasitas kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikanku. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan memberi makan bangsa-bangsa. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengharapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, firman jadi bagi, biar jadi kenyataan.
yang lain. Kami tahu Kau beri kami tanggung jawab yang besar. Terima kasih Bapa, Kau memilih kami, Kau menetapkan kami ada di kebun anggur-Mu. Kami percaya semua yang Engkau lakukan bagi kami adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini memperkuat kami, terus kami berdiri teguh kokoh di atas kebenaran firman-Mu. Kami tahu langit dan bumi akan berlalu, tapi kebenaran firman-Mu tetap ada, tetap kokoh sampai Kau datang menjemput kami. Terima kasih Bapa. Kesatuan hati itu bagian dari komitmen kami. Kami mau terus berjalan, kami terus mau menapak hidup kami mau terus membagi apa yang kami punya kepada orang lain, agar orang lain juga mendapat kekuatan yang sama, karena kami akan mempersiapkan tubuh Kristus bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman. Biarlah firman ini tertanam, tertancap di dalam roh hati kami. Bukan kami mendengar saja, tapi kami juga mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati keluarganya, kedua anaknya dalam studi mereka. Tanggung jawab Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga semua diberkati, anak-anak, tua, muda, besar, kecil yang hadir, diberkati oleh kebenaran firman ini. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu. Semua persembahan yang umat-Mu beri, kami percaya 30, 60, bahkan 100 kali lipat kami ada di jejaring itu, di bagian itu kami memperolehnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih semua anak-anak-Mu dalam minggu berjalan. Mereka ada di kesibukan mereka masing-masing, profesi mereka masing-masing, pekerjaan mereka masing-masing yang Kau karuniakan, Kau anugerahkan bagi mereka. Bapa, hamba berdoa, tangan Tuhan terus ada di atas mereka, di atas keluarga mereka. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka, perlindungan-Mu nyata atas hidup mereka. Mereka akan merasakan di dalam hidup mereka apa yang mereka lakukan, mereka akan menikmatinya bersama dengan Tuhan di dalam keluarga mereka. Tuhan, kami usir, kami tolak semua berharap, berahap, pengeris, melompat yang ingin mengganggu, mengambil bagian kami. Kami tolak di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih semua umat-Mu yang studi, yang masih belajar. Tuhan memberkati. Tuhan pakai mereka hikmat, pengetahuan terus mengalir atas hidup mereka. Anak-anak kami yang kuliah di mana saja, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, di doa syukur kami. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, biarlah tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang Kau telah tetapkan, mereka tetap ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan mereka ada di dalam kontrol Tuhan, agar semua kebijakan-kebijakan yang diambil, biarlah itu menjadi tidak terlepas dari kontrol-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Indonesia yang Kau bawa terus ada dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk tanah kami Papua. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan semua daerah otonomi baru yang termekarkan. Tuhan, bersama-sama dengan para pemimpin yang Kau pilih, biarlah Papua tetap ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Papua juga tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di seluruh pelosok-pelosok daerah, di seluruh pegunungan-pegunungan, di pinggir-pinggir pantai, di mana saja di seluruh tanah Papua, biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa perayaan Injil masuk di Papua pada tanggal 5 Februari nanti di Mansinang. Kami berdoa biarlah Tuhan turun, Tuhan menyertai semua pelaksanaan panitia dan semua yang terjadi pada tanggal 5. Biarlah Injil kekuatan Allah benar-benar hadir di setiap manusia. Semua yang ada di atas tanah ini
dapat menerima Injil kekuatan Allah itu. Siapapun yang datang ke atas tanah ini, dia dapat diberkati dengan kekuatan Injil itu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mempengaruhi tanah ini dengan apapun, karena kekuatan Injil telah lahir di atas tanah ini dan telah bermanifestasi. Banyak orang telah berubah, banyak orang telah bertobat karena Injil itu. Terima kasih, kami percaya siapapun yang datang di atas tanah ini, menginjak tanah di atas tanah ini, kami percaya Injil akan mempengaruhi dia, dan Injil akan membuat dia bertekuk lutut menyembah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Makasih untuk kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan pulang Tuhan. Kau juga menyertai kami kembali ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami masing-masing Tuhan. Biarlah berkat yang kami terima itu juga menjadi bagian dari berkat yang ada, yang tinggal di rumah, yang tidak hadir dalam ibadah ini. Terima kasih. Mari tadakanlah tangan-Mu dan terimalah berkat. Kekasih-kekasih, supaya pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa akan memberkati engkau. Bapa akan menolong engkau di mana saja engkau berada, di mana saja engkau pergi. Bapa tetap memelihara engkau. Dia tidak pernah melepaskan engkau dari semua hal yang engkau jalani di dalam kehidupan. Bapa akan menolong engkau. Kasih dari Yesus Kristus terus menyertai engkau. Persekutuan oleh Roh Kudus, Rohnya yang kudus, Roh yang ada di dalammu akan menolong engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dia akan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus, mari semua terima berkat dan janjinya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.